Setibanya di sawah, ia tidak langsung mengambil siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali, mertua si Kabayan menyusuli si Kabayan ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati si Kabayan hanya duduk-duduk di pematang sawah. "Kabayan, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa engkau tidak langsung mengambil tutut-tutut itu?" Abah, aku takut turun ke sawah ini karena sawah ini sangatlah dalam." Mertua si Kabayan pun menjadi geram. Didorongnya tubuh si Kabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Si Kabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. "Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah," katanya dengan senyum menyebalkan. Ia pun lantas mengambil siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Di hari yang lain, mertua si Kabayan menyuruh si Kabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Si Kabayan sebenarnya malas untuk melakukannya. Hanya saat mertuanya terlihat marah, ia pun menurut dan memanjat batang pohon nangka itu. Dipetiknya satu buah nangka yang telah matang. Sayangnya buah nangka itu jatuh ke sungai. Si Kabayan tidak buru-buru turun untuk mengambil buah nangka yang terjatuh, melainkan membiarkan buah nangka itu hanyut. Mertua si Kabayan terheran mengapa si Kabayan pulang tanpa membawa buah nangka yang diperintahkan. "Apa yang terjadi?" katanya dengan raut muka jengkel. "Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik?" Dengan wajah polos seolah tanpa berdosa, si Kabayan menukas. "Loh, bukankah buah nangka itu kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksudmu, Kabayan?" "Waktu kupetik, buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Maka kubiarkan ia berjalan dan kusuruhkan agar ia lepas pulang. Dasar nangka tua tak tahu diri, tidak menuruti perintahku pula." Itu hanya alasanmu saja yang mengada-ngada, Kabayan. Bilang saja kalau kau malas kan untuk membawa buah nangka itu ke rumah. Si Kabayan hanya tertawa-tawa meski dimarahin mertuanya. Pada waktu yang lain, mertua si Kabayan mengajak menantunya yang malas lagi bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung untuk tempat kacang koro yang mereka petik. Baru beberapa buah kacang koro yang dipetik, si Kabayan telah malas untuk melanjutkannya. Ia pun mengantuk dan tertidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua si Kabayan menyelesaikan pekerjaannya. Ia keheranan karena tidak mendapati si Kabayan bersama dirinya. "Dasar pemalas," gerutunya. "Ia tentu telah pulang duluan karena malas untuk membawa kacang koro yang berat." Mertua si Kabayan terpaksa menggotong karung berisi si Kabayan hingga tiba di rumah. Betapa terperanjatnya saat ia mengetahui isi yang dipanggulnya itu bukan kacang koro, melainkan si Kabayan. "Karung ini bukan untuk manusia, tapi untuk kacang koro," omel mertua si Kabayan ketika mengetahui karung yang dipanggulnya hingga tiba di rumah itu si Kabayan. Keesokan harinya, mertua si Kabayan kembali mengajak menantunya itu ke kebun untuk memetik kacang koro. Mertua si Kabayan masih jengkel dengan kejadian kemarin. Ia ingin membalas dendam kepada si Kabayan. Saat si Kabayan sedang memetik kacang koro, ia dengan diam-diam masuk ke dalam karung dan tertidur. Ia ingin si Kabayan memanggulnya pulang seperti yang diperlakukannya kemarin.
Azan zuhur telah terdengar. Si Kabayan menghentikan pekerjaannya. Dilihat mertuanya tidak bersamanya. Saat ia melihat ke karung, mertuanya tengah tertidur. Tanpa banyak omong, si Kabayan mengikat karung itu dan menyeretnya. Betapa terperajatnya mertua si Kabayan mendapati dirinya diseret oleh Kabayan. Ia pun berteriak di dalam karung. "Kabayan, ini apa? Jangan kau seret aku seperti ini." Namun si Kabayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu hingga tiba di rumah. Katanya seraya menyeret, "Karung ini untuk kacang koro, bukan untuk manusia."